Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya di channel ID Espresso. Dan kali ini kita kedatangan sebuah paket lagi nih ya. Ada sebuah drone GPS yang masih murah ya. Ini drone GPS yang harganya kurang lebih berkisaran 990.000 kalau nggak salah ya. Sejuta kurang sedikit. Drone GPS P8 Pro GPS ya. Kemarin pernah kita bahas P8 aja, kali ini kita bahas P8 Pro GPS. Seperti apa drone-nya, kita unboxing dulu, kita tes terbang indoor dan juga kita lihat detail drone ini pada saat video kali ini. Oke, jangan kemana-mana, kita unboxing dulu. Oke, jadi kotak yang kita dapatkan kayak gini ya. Untuk kotaknya yang kita dapatkan kayak gini. Dan model drone-nya kalau di kotak gambarnya seperti ini ya. P8 Pro GPS. Ini P8 Pro aja. Di sini tulisannya P8 GPS Pro ya. P8 GPS Pro. Ini P8 versi GPS-nya. Oke, ini kita pilih kemarin sih warnanya warna ini ya, karbon ya. Warna karbon. Oke, langsung kita buka aja. Dan kita dapetin tas lagi. Oke, kita dapetin tas lagi. Lalu kita lihat lagi kelengkapannya ya. Baling-baling cadangan, obeng, dan juga ini throttle untuk remote ya. Lalu manual books ya. Ini wajib ada manual books drone, tebal banget kayak buku ya, tebal banget manual booksnya. Dan ini manual books APP RX drone. Lalu kita dapatkan ini sensor anti tabraknya yang bisa dibuka pasang ya. Untuk sensor anti tabraknya ini bisa dibuka pasang di sini. Lalu kita dapatkan lagi ini charger. Oke. Lalu kita dapatkan baterainya ya. Remote dan drone. Jadi paket yang kita dapatkan dalam pembelian drone ini. Oke, jadi ini ya paket yang kita dapatkan dalam pembelian drone ini: tas, kotak, remote, drone, baterai, kabel charger, dan juga manual books. Oke, sekarang kita lihat dulu drone-nya. Ya, bentuk drone-nya, modelnya bagus ya. Tapi kita lihat dulu ya. Kita belum lihat detailnya, kita lihat dulu drone-nya sekilas. Oke, kita lihat dulu drone-nya ya. Ini dia drone-nya, drone P8 Pro GPS. Drone-nya ya. Sekarang sebelum ke drone, sebelum kita bahas detail drone, kita lihat dulu remote ya. Dan juga kita harus pelajari manual books. Untuk menerbangkan semua drone kita harus pelajari manual books-nya. Dan juga remote ya, fungsi-fungsi yang ada di remote. Oke, sekarang kita lihat dulu remote-nya ya. Ini remote-nya. Tempat Android-nya di atas ya. Antena kita lihat, ini antenanya beneran antena atau cuman variasi aja. Kalau dia beneran antena, dia ada kabel di dalamnya. Tapi ini nggak ada kabelnya. Berarti ini bukan antena, ini hanya variasi aja ya. Tempat Androidnya di atas. Dan ini ada indikator layar di remote ya. Ini udah
membantu sekali kalau ada drone GPS ada layar indikatornya. Ada drone yang di atas 1 jutaan aja nggak ada layar indikator di sini ya. Fungsinya indikator ini kita melihat baterai drone, baterai remote, sinyal GPS-nya dan juga jarak ada di remote sini ya, untuk di layar sini. Oke, lalu fungsi-fungsinya kita lihat di sini. Ini speed ya, ada gambar speedometer berarti ini speed. Ini untuk return ya, tuh lihat tuh. Return sama ini kalau lambang kayak gini biasanya ini untuk obstacle atau anti tabrak ya. Ini gambar kamera kan, naik dan turun berarti ini untuk kameranya. Untuk naik dan turun kamera ya. Berarti ini untuk naik dan turun kameranya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini video, berarti ini untuk mengambil video lewat remote, dan ini gambar foto berarti untuk mengambil foto lewat remote. Ini GPS, berarti ini fungsinya untuk mengambil atau mencari sinyal GPS lewat sini, kalibrasi kompas ya. Dan juga ini tombol on off-nya. Lalu baterai ya, baterainya menggunakan baterai A2 3 piece. Drone-nya agak besar ya, lumayan besar drone-nya tuh, lihat tuh. Drone-nya lumayan agak besar. Tuh, kameranya benar-benar ada 3 kamera. Ini benar ada 3 kamera ya. Kita buka ya plastiknya. Tuh, kameranya benar-benar ada 3 kamera. Untuk drone GPS P3 Pro ya, P3 Pro beneran ada 3 kameranya asli ya. Lihat tuh, sampai ke dalam ya, detail-detail kita lihat. Asli ini bener kamera semua, bukan cuma gimmick. Oke, dan ini bisa digerakin naik dan turun lewat remote. Ada suaranya ya, dan suaranya kenceng banget, dan suaranya itu berasal dari drone ya. Kita hidupkan remote lalu hidupkan drone ya. Kita hidupkan drone lalu hidupkan remote. Oke, kita lihat dulu. Mode GPS on, mode GPS off. Kita tekan lama ya, mode GPS off, kita tekan GPS ini lama, dia masuk ke mode GPS off, dan ini drone langsung bisa di start ya. Mode GPS off, langsung bisa di start. Oke, setelah hidup drone ya, kita lihat dulu modenya ya. Ada mode GPS on, ada mode GPS off. Kalau kita di dalam ruangan kan GPS off ya, tapi kita untuk tes cara kalibrasinya dulu ya, cara kalibrasi kompas ya. Jadi kalau di luar ruangan ya kalibrasi kompas, cuman di sini kita tunjukkan caranya aja, tapi yang jelas kalibrasi kompas tidak bisa ada GPS di dalam ruangan. Cara kalibrasi kompasnya lihat, ini GPS on, kita tekan tombol ini. Kita tekan tombol ini ya untuk kalibrasi kompas ya. Lihat lampunya kedip-kedip kan. Kita putar drone-nya. Putar ini ya, balik ya. Oke, kalibrasi kompas. Sampai ada suara, lalu kita naikkan drone-nya. Lalu kita putar lagi. Oke. Ini sudah kalibrasi kompasnya ya, dan kita tinggal nunggu aja sinyal GPS-nya di sini yang 0 ini. Kalau di luar ruangan pasti ini bisa dapat sinyal GPS mulai dari 9 sampai ke atas, drone-nya udah bisa diterbangkan. Untuk kalibrasi giro, kalau kita mau main di mode GPS off, ini kita tekan lama to off, GPS off, lalu kita tekan tombol yang ini, kalibrasi giro. Oke, dan ini drone udah bisa diterbangkan di indoor ya. Kita coba start. Oke, lalu terbangkan, tinggal naikkan aja pakai ini atau take off pakai ini ya. Tuh, matikannya ke bawah. Oke, itu untuk cara mengoperasikan drone P8 GPS Pro, GPS on atau GPS off. Oke, kita coba tadi sambungan ke WiFi, nggak connect ya. Untuk unit ini nggak tahu handphone saya yang bermasalah atau unit drone-nya yang bermasalah. Karena biasa kita pakai handphone Oppo Reno 5F, semua drone udah masuk semua ya. Sinyal yang 2,4 GHz, yang 5 GHz biasanya bisa. Tapi kalau ini nggak tahu ya kenapa nggak bisa tersambung ke
handphone yang biasa saya pakai di Oppo Reno 5F atau Oppo A5 2020 ya. Nanti kita akan connect lagi, kita akan coba ke handphone yang lain, tapi sekarang kita akan coba dulu fungsinya ya, fungsi terbangnya pada saat di indoor, tapi kita kali ini nggak bisa tes fungsi aplikasi dan juga fungsi kamera. Oke, tapi kalau untuk lihat pergerakan kamera bisa. Oke, itu kameranya ya, bisa naik turun dari remote, tapi pergerakannya kayak kasar banget ya. Tuh, suaranya kayak kasar banget. Kayak ada suaranya gitu ya. Kayak kasar banget ya suara motornya. Oke. Jadi sekarang kita tes dulu indoor ya. Kita tes dulu indoor, terbangnya dulu ini drone. Oke, sekarang kita tes dulu mode GPS off ya. Kita tes dulu mode GPS off. Kita belum ke aplikasi karena handphone belum nyambung ya, belum bisa nyambung ke drone ya. Tapi sekarang kita tes dulu fungsi-fungsinya ya. Di indoor kita terbangkan dulu ini drone, bagus atau enggak. Dan nanti kita akan coba lagi tes aplikasinya. Kita coba start ya. Kalibrasi giro dulu, jangan lupa. Mode GPS off. Kalau dalam ruangan mode GPS off ya. Kita start. Oke, lalu kita lihat dulu drone-nya stabil atau enggak terbangnya. Kita coba take off ya. Oke, kita lihat dulu di dalam ruangan fungsi GPS, fungsi optical flow-nya fungsi atau enggak. Fungsi ya. Untuk optical flow-nya benar-benar berfungsi. Tuh, drone-nya stabil ya. Ini remote nggak saya mainin. Dan optical flow-nya benar-benar berfungsi, dia diam aja di situ ya. Jadi drone-nya lumayan stabil untuk optical flow-nya, lumayan ngunci ya. Walaupun ini mode GPS off, tapi dia masih ngunci untuk optical flow-nya. Oke. Untuk optical flow-nya lumayan bagus. Untuk optical flow-nya lumayan bagus dan drone-nya lumayan stabil. Dan oke, ini speed 1 aja tenaganya udah kencang banget ya. Ini masih speed 1 tenaganya udah kencang banget. Emang dia lambat tapi kuat ya. Coba speed 2. Oke, speed 2. Oke, tapi untuk yang baru pemula hati-hati ya untuk mainkan drone di dalam ruangan. Untuk pemula hati-hati untuk memainkan drone di dalam ruangan. Speed 2 kencang, speed 3 kencang juga, speed 3 juga lumayan kencang ya. Ini drone GPS ya, tapi kita pakai di GPS off, jadi kita bisa mainkan di dalam ruangan ya, karena dia ada fitur optical flow-nya. Di atasnya lihat tuh, di bawahnya ada kayak center ya, di bawahnya ada kayak center gitu, banyak ya, ada 3 center. Itu untuk mengoptimalkan optical flow-nya ya. Itu ada centernya, di bawahnya ada center kayak gitu ya. Itu untuk mengoptimalkan optical flow-nya agar bisa ngunci. Drone lumayan stabil, drone lumayan stabil banget ya, tidak terlalu liar, masih enak dimainkan di saat di indoor. Nanti di outdoor juga kita akan coba untuk drone GPS ini ya, drone P8 GPS ini. Walaupun dulu kita pernah bahas drone ini yang belum GPS-nya, P8 biasa. Nah, sekarang kita bahas P8 yang GPS ya, walaupun belum bisa nyambung ke aplikasi, mungkin bermasalah drone atau bermasalah handphonenya. Nanti kita akan coba lagi di lain waktu ya untuk aplikasinya. Untuk kamera kita belum bisa tes ya, karena ini drone belum bisa nyambung ke aplikasi wifi nya. Untuk kamera kita belum bisa tes. Oke, kita tes terbang-terbang gini aja, enak ya, diterbangkan lumayan enak. Nanti kita juga akan terbangkan di outdoor pastinya. Kita akan terbangkan di luar ruangan ya, tes GPS-nya, tes return to home-nya, semuanya nanti kita akan tes ya. Oke, lihat kameranya. Kameranya bisa naik turun ya. Kameranya bisa naik turun. Untuk kameranya bisa naik turun ya. Tuh.
Kameranya bisa naik dan diturunkan. Oke, drone lumayan, terbangnya bagus, terbangnya stabil, tidak terlalu liar, enak-enak aja, masih diterbangkan di dalam ruangan. Nggak tahu, nanti kita coba pada saat di luar ruangan, kita akan coba GPS-nya dan lain-lain pada saat nanti kita tes di luar ruangan ya, untuk drone ini ya.